I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that day. Bitches on my line, and you know they come straight. Hold up, what it not, 45, scope it cash like whoa. How you fucking with these hoes up? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mirna Sari dari Program Studi Bimbingan Konseling Pendidikan Islam Angkatan 2022 dari kelas B. Di sini saya akan membahas isi dari jurnal yang berjudul Mengambil Keputusan di Lembaga Pendidikan. Nah, di sebuah jurnal yang berjudul Pengambilan Keputusan di Lembaga Pendidikan ini ada 4 titik pembahasan yang di dalamnya dibahas. Yang pertama tentang pengertian, dasar pertimbangan, dan proses pengambilan keputusan. Yang kedua, langkah-langkah pengambilan keputusan. Dan yang ketiga, unsur-unsur yang perlu diperhatikan dan prinsip dasar dalam pengambilan keputusan. Dan yang terakhir, yang keempat, pembagian jenis dan tingkatan dalam pengambilan keputusan. Baik, di sini saya akan membahas tentang isi dari jurnal yang berjudul Pengambilan Keputusan di Lembaga Pendidikan. Suatu organisasi adalah wadah bagi beroperasinya manajemen, karena disitulah aktivitas manajemen menjadi salah satu subsistem dari sistem organisasi. Manajemen menjadi teknik atau alat yang menggerakkan organisasi menuju tercapainya tujuan yang diinginkan. Pembuatan keputusan atau decision making menggambarkan proses melalui mana serangkaian kegiatan dipilih sebagai penyelesaian suatu masalah tertentu. Yang pertama, pengertian, dasar, pertimbangan, dan proses pengambilan keputusan. Istilah pengambilan keputusan sesungguhnya adalah terjemahan dari bahasa Inggris, yaitu decision maker, yang berasal dari kata decision yang berarti keputusan dan maker berarti pembuat. Menurut Atmosudirjo, bahwa decision atau keputusan adalah suatu perakhiran atau penutusan daripada suatu proses pemikiran tentang suatu masalah atau problema untuk menjawab pertanyaan apa yang harus dibuat guna mengatasi masalah tersebut, dengan menjatuhkan choice pada salah satu alternatif yang tertentu. Definisi ini mengandung 3 pengertian, yaitu yang pertama, ada pilihan atas dasar logika atau pertimbangan. Yang kedua, ada beberapa alternatif yang harus dipilih salah satu yang terbaik. Yang ketiga, ada tujuan yang ingin dicapai dan keputusan ini makin mendekat pada tujuan tersebut. Dengan demikian dapat dipahami bahwa keputusan adalah hasil pemecahan masalah yang dihadapi dengan tegas. Selanjutnya yang kedua, langkah-langkah pengambilan keputusan. Seorang manajer perlu memahami langkah-langkah pengambilan keputusan sebagaimana dikemukakan oleh Mondi dan Premax, yaitu terdiri dari 5 langkah. Yang pertama, mengidentifikasi masalah atau peluang. Merupakan bagian dari proses penelitian yang dapat dipahami sebagai upaya mendefinisikan problema serta membuat definisi tersebut menjadi lebih terukur sebagai suatu langkah awal penelitian. Yang kedua, membuat alternatif-alternatif. Merupakan satu dari 2 atau lebih cara untuk mencapai tujuan atau akhir yang sama. Yang ketiga, mengevaluasi alternatif. Merupakan proses mengevaluasi pilihan produk dan merek dan memilihnya sesuai dengan yang diinginkan oleh konsumen. Yang keempat, memiliki dan mengimplementasikan alternatif. Merupakan suatu tindakan atau pelaksana rencana yang telah disusun secara cermat dan rinci atau matang. Dan yang kelima, mengevaluasi alternatif. Yang ketiga, unsur-unsur yang perlu diperhatikan dan prinsip dasar dalam pengambilan keputusan. Pertama, dalam pengambilan keputusan ada 3 unsur yang harus diperhatikan, yaitu A. Data, B. Prosedur keputusan, C. Pengambilan keputusan. Dan yang terakhir, yang keempat, yaitu pembagian jenis dan tingkatan dalam pengambilan keputusan. Keputusan berdasarkan pembagian jenis masalah yang dihadapi terdiri dari 2,
yaitu yang pertama, keputusan yang diprogramkan atau programmed decision. Yang kedua, keputusan yang tidak diprogramkan atau disebut juga non-programmed decision. Baik, sekian dari saya, dari pembahasan dari isi jurnal yang berjudul Pengambilan Keputusan di Lembaga Pendidikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.